Hujan turun deras malam itu. Alana berdiri di depan pintu apartemen barunya, koper di sampingnya, napasnya berat. Ia baru saja menerima promosi, dan juga masalah. Ia membuka pintu perlahan. Lampu ruang tamu menyala, dan di sana seorang pria asing berdiri menatapnya. "Maaf, kamu siapa?" Suara pria itu dalam, tenang. Alana membeku. "Ini apartemen saya." Pria itu menghela napas. "Sepertinya kita menyewa unit yang sama." Sunyi, hanya suara hujan dan detak jantung yang terlalu cepat. Kesalahan sistem. Agen properti tak bisa dihubungi. Gedung penuh. Hanya ada satu kamar tidur. Satu ranjang. "Aku bisa tidur di sofa," kata Kenji dingin. Alana menatapnya. "Tidak, kita bisa berbagi. Untuk malam ini saja." Kalimat itu menggantung. Bukan karena maknanya, tapi karena kemungkinan yang tersirat. Malam semakin larut. Mereka berbaring di sisi berbeda ranjang besar itu. Jarak di antara mereka terasa sempit. Terlalu sempit. Kenji bisa mencium wangi rambut Alana. Alana bisa merasakan hangat tubuh Kenji meski tak bersentuhan. Tak ada sentuhan. Tapi ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Rasa ingin tahu dan rahasia. Pagi hari, Alana menerima telepon. Namanya muncul di layar. Raka. Kenji melihat perubahan ekspresi di wajahnya. "Kamu masih terlibat dengannya?" tanya Kenji tanpa sadar. Alana terdiam. "Bukan urusanmu." Kenji tersenyum tipis. "Benar. Tapi kita tidur di ranjang yang sama." Kalimat itu terasa lebih dalam dari seharusnya. Rahasia pertama terungkap. Alana belum sepenuhnya lepas dari masa lalunya. Dan Kenji ternyata bukan penyewa biasa. Ia ada di Indonesia untuk mengawasi proyek perusahaan yang diam-diam berhubungan dengan mantan kekasih Alana. Takdir atau jebakan? Malam kedua. Listrik padam karena badai. Gelap. Alana terkejut saat guntur menggelegar. Refleks, ia meraih sesuatu. Tangan Kenji. Hening. Tak ada yang melepas. Napas mereka saling bertabrakan dalam kegelapan. "Aku tidak takut petir," bisik Alana pelan. "Aku tahu," jawab Kenji. "Kamu takut sendirian." Kalimat itu menusuk. Kenji perlahan mendekat. Tidak menyentuh, tapi cukup dekat untuk membuat dunia terasa menyempit. Tidak ada adegan terlarang. Hanya jarak yang makin tipis. Dan hati yang mulai goyah. Kenji menyimpan rahasia lebih besar. Ia tahu sesuatu tentang Raka. Tentang alasan mengapa pria itu mendekati Alana kembali. Dan Alana menyimpan satu hal lagi. Ia tidak benar-benar salah sewa. Ia tahu Kenji akan tinggal di sana. Pertemuan itu tidak sepenuhnya kebetulan. 2 orang. 1 ranjang. 2 rahasia. Dan malam itu, saat jarak di antara mereka akhirnya menghilang, bukan tubuh yang bersentuhan duluan, tapi pengakuan. "Aku tidak ingin kamu terluka lagi," kata Kenji. Alana menatapnya dalam gelap. "Lalu kenapa kamu datang ke hidupku?" Sunyi. Karena jawabannya bisa menghancurkan semuanya. Kenji akhirnya berbisik. "Aku datang karena sejak awal kamu adalah bagian dari rencanaku." Dan Alana sadar, ia mungkin tidak sedang jatuh cinta. Ia mungkin sedang terjebak. Jika kamu ada di posisi Alana, tetap tinggal di ranjang itu, atau pergi sebelum hatimu hancur. Kalimat Kenji masih menggantung di udara. "Aku datang karena sejak awal kamu adalah bagian dari rencanaku." Alana bangkit dari ranjang.
Tatapannya tak lagi lembut. Rencana apa? Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Kenji duduk perlahan. Lampu kamar redup, hanya cahaya kota yang masuk dari jendela tinggi. Aku dikirim untuk mengawasi proyek Raka. Nama itu kembali seperti luka yang belum kering. Alana tertawa kecil, pahit. Jadi aku cuma akses menuju dia. Tidak. Jawaban Kenji cepat. Terlalu cepat untuk sekedar profesional. Hening. Karena di titik itu, perasaan sudah ikut campur. Pagi datang tanpa solusi. Raka muncul di depan apartemen. Setelan jas gelapnya rapi, senyumnya sama seperti dulu. Meyakinkan dan berbahaya. Lana, panggilnya lembut. Kenji berdiri di belakang Alana. Tenang, tapi matanya tajam. Aku hanya ingin bicara, lanjut Raka. Alana menatap mantan kekasihnya itu. Kita sudah selesai. Belum untukku. Kalimat itu membuat udara terasa berat. Kenji maju selangkah. Dia sudah bilang tidak. Tatapan dua pria itu bertabrakan. Bukan sekadar cemburu. Ada permainan yang lebih besar. Malam itu, Alana tak bisa tidur. Kenji duduk di balkon, menatap kota Jakarta yang berkilau. Aku tidak minta kamu melindungiku, kata Alana pelan. Aku tahu. Lalu kenapa kamu lakukan? Kenji menoleh. Tatapannya lebih jujur dari sebelumnya. Karena sejak malam pertama, ini bukan lagi soal pekerjaan. Jantung Alana berdegup tak teratur. Ia mendekat, hanya sejengkal. Angin malam membuat rambutnya menyentuh pipi Kenji. Tidak ada sentuhan, tapi udara di antara mereka terasa panas. Kamu berbahaya, bisik Alana. Dan kamu terlalu keras kepala untuk menjauh. Kenji akhirnya jujur. Raka sedang terlibat skema korupsi besar dalam proyek internasional. Nama Alana tercantum dalam beberapa dokumen lama, tanpa ia sadari. Kamu bisa terseret, kata Kenji. Alana terdiam. Dunia terasa berputar. Jadi kamu mendekatiku untuk menyelamatkanku? Awalnya untuk mengumpulkan bukti, Kenji mengaku. Sekarang, untuk memastikan kamu tetap aman. Itu bukan pernyataan cinta, tapi lebih dalam dari itu. Malam kembali membawa mereka ke kamar yang sama. Jarak di ranjang terasa berbeda. Bukan lagi canggung, tapi penuh pertanyaan. Alana menatap langit-langit. Kalau semua ini selesai, kamu akan pergi. Kenji tak langsung menjawab. Aku tidak terbiasa tinggal, katanya akhirnya. Sunyi. Alana menoleh ke arahnya. Kali ini, jangan hanya datang dengan rencana. Perlahan, Kenji meraih tangannya. Lembut, hangat, tidak terburu-buru. Dan untuk pertama kalinya, Alana tidak menarik diri. Di atas satu ranjang itu, bukan rahasia yang mendominasi malam, tapi pilihan. Tetap bersama dan menghadapi badai, atau saling menjauh sebelum hati makin dalam. Ponsel Kenji bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dia sudah tahu kalian tinggal bersama. Kenji menegang. Karena jika Raka tahu, permainan ini akan berubah menjadi perang. Jika kamu ada di posisi Kenji, melindungi atau mengorbankan perasaan. Dia sudah tahu kalian tinggal bersama. Pesan itu membuat rahang Kenji mengeras. Alana memperhatikan perubahan ekspresinya. Apa yang terjadi? Kenji menunjukkan layar ponselnya. Wajah Alana memucat. Raka tidak suka kehilangan kendali.
Dan jika Raka merasa terancam, ia tidak akan bermain lembut. Keesokan harinya, sebuah undangan tiba. Jamuan makan malam proyek. Nama Alana dan Kenji tercantum sebagai tamu kehormatan. Ini jebatan, bisik Alana. Ya, jawab Kenji tenang. Tapi kita tetap datang. Gaun hitam sederhana membalut tubuh Alana malam itu. Elegan, anggun, tegas. Kenji mengenakan setelan abu gelap yang membuat tatapannya semakin tajam. Saat mereka memasuki ballroom hotel mewah, mata Raka langsung menemukan mereka. Senyumnya tipis, seolah ia sudah menunggu. Lana, kamu terlihat berbeda, ujar Raka pelan saat mendekat. Aku memang sudah berbeda, jawabnya tegas. Raka menoleh ke Kenji. Dan kamu, pengganti sementara? Kenji tidak terpancing. Aku tidak menggantikan siapapun, aku berdiri di tempat yang dia pilih. Kalimat itu membuat Alana menoleh cepat. Bukan karena cemburu, tapi karena kalimat itu terdengar tulus. Raka tersenyum tipis. Berhati-hatilah Lana, tidak semua pria yang terlihat melindungi benar-benar di pihakmu. Dan untuk pertama kalinya, keraguan kecil muncul di benak Alana. Malam semakin larut. Alana melihat Kenji berbicara dengan seorang wanita asing, rekan bisnis dari luar negeri. Wanita itu tersenyum terlalu dekat. Sesuatu menusuk dada Alana. Ia menoleh, mencoba mengabaikan rasa itu. Namun Kenji mendekat beberapa menit kemudian. "Kamu cemburu?" tanyanya pelan. "Aku tidak punya hak untuk itu," jawab Alana cepat. Kenji tersenyum samar. "Kamu punya lebih banyak hak dari yang kamu kira." Kalimat itu membuat nafas Alana tercekat. Di tengah keramaian ballroom, jarak mereka menyempit. Bukan karena situasi, tapi karena perasaan yang makin sulit disangkal. Saat acara hampir selesai, Kenji menerima panggilan darurat. Bukti transaksi ilegal Raka telah bocor. Dan yang lebih mengejutkan, nama Alana memang digunakan. Tapi bukan sebagai korban. Sebagai pemegang saham rahasia. Alana membeku. Itu tidak mungkin. Kenji menatapnya dalam. Kamu pernah menandatangani dokumen yang tidak kamu baca? Alana mengingat. Malam terakhir bersama Raka dulu. Kepercayaan, tanda tangan, cinta yang membutakan. Ia merasa dunia runtuh. Kenji menggenggam bahunya. Kita bisa membalikan ini. Kita, ulang Alana lirih. Kenji mengangguk. Untuk pertama kalinya, tidak ada rencana. Tidak ada strategi. Hanya seorang pria yang memilih berdiri di samping seorang wanita. Saat mereka hendak pergi, Raka berbisik di telinga Alana. Kalau aku jatuh, kamu ikut jatuh bersamaku. Dan Alana sadar, ini bukan lagi soal cinta. Ini soal bertahan. Kalau aku jatuh, kamu ikut jatuh bersamaku. Bisikan Raka masih terngiang saat Alana dan Kenji meninggalkan ballroom. Mobil melaju menembus malam Jakarta yang lembab. Alana menatap keluar jendela. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha terlihat kuat. Dia tidak akan berhenti, katanya pelan. Kenji menggenggam kemudi lebih erat. Biarkan dia mencoba. Itu bukan hanya tentang proyek. Alana menoleh. Dia tahu kelemahanku. Kenji menatapnya sekilas. Aku bukan dia. Dan kalimat itu bukan sekedar perbandingan. Itu janji. Di apartemen, suasana terasa berbeda. Bukan lagi canggung, tapi tegang. Kenji membuka laptopnya, menunjukkan dokumen yang sudah ia kumpulkan. Raka memindahkan saham atas namamu saat kalian masih bersama. Alana terduduk di tepi ranjang. Aku tidak tahu. Aku percaya. Dua kata sederhana itu membuat matanya berkaca-kaca. Selama ini,
Raka selalu membuatnya merasa bersalah, merasa bodoh, merasa kurang. Kenji mendekat, berdiri di depannya. Kamu bukan korban yang lemah. Kamu hanya pernah mencintai orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya, Alana merasa dilihat, bukan dimanfaatkan. Malam semakin larut. Hening terlalu panjang. Alana berdiri di dekat jendela, memeluk dirinya sendiri. Kalau aku terseret kasus ini, kamu harus kembali ke Jepang, katanya tanpa menoleh. Kenji mendekat dari belakang. Aku tidak akan pergi. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Aku tahu. Jarak di antara mereka hanya napas. Perlahan, Kenji memutar tubuh Alana menghadapnya. Bukan kasar. Bukan tergesa. Hanya memastikan ia melihat kesungguhan di matanya. Kali ini aku tinggal bukan karena misi, bisiknya. Tapi karena kamu. Napas Alana tercekat. Dan ketika dahi mereka hampir bersentuhan, pintu apartemen diketuk keras. Dua pria berdiri di depan pintu. Bukan polisi, bukan tamu. Pesan jelas dari Raka. Kami hanya ingin berbicara. Salah satunya berkata dingin. Kenji berdiri di depan Alana. Kalian salah alamat. Ketegangan memenuhi ruangan. Beberapa menit yang terasa seperti jam. Akhirnya mereka pergi. Dengan satu kalimat terakhir. Sampaikan pada Raka. Waktu kalian hampir habis. Pintu tertutup. Alana terdiam. Ini sudah terlalu jauh, katanya lirih. Kenji menoleh padanya. Justru sekarang kita tidak bisa mundur. Malam itu mereka kembali ke ranjang yang sama. Bukan karena keadaan, tapi karena tak ada lagi yang ingin bersembunyi. Alana menatap langit-langit. Aku takut, akunya jujur. Kenji meraih tangannya di bawah selimut. Aku juga. Kejujuran itu membuat segalanya berbeda. Tak ada lagi permainan. Tak ada lagi strategi tersembunyi. Hanya dua orang yang tahu dunia bisa runtuh kapan saja. Dan memilih tetap saling menggenggam. Di atas satu ranjang itu, dua rahasia hampir tak berarti lagi. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah cinta cukup kuat untuk bertahan dari ancaman? Ponsel Alana berbunyi. Sebuah notifikasi berita muncul. Direktur proyek internasional terancam skandal besar. Sumber dalam mengungkap nama perempuan yang terlibat. Dan foto yang muncul di layar adalah dirinya. Foto itu terpampang jelas di layar ponsel. Wajah Alana. Judul berita yang menyudutkan. Tangannya gemetar. Aku bahkan tidak tahu soal saham itu. Kenji mengambil ponselnya. Membaca cepat. Ini bukan kebocoran biasa. Ini disengaja. Raka. Bisik Alana. Bukan lagi dugaan. Ini serangan. Dan untuk pertama kalinya, Alana merasa benar-benar sendirian. Meski Kenji berdiri tepat di depannya. Pagi itu kantor Alana gempar. Bisik-bisik, tatapan sinis, notifikasi tanpa henti. Atasannya memanggilnya. Kami harus menonaktifkan kamu sementara, sampai penyelidikan selesai. Kalimat formal, tanpa empati. Di luar gedung, hujan turun lagi, seolah mengulang malam pertama. Kenji menunggu di mobil. Aku bisa membersihkan namamu, katanya tegas. Dengan risiko apa? Alana menatapnya. Karirmu, negaramu, reputasimu. Kenji tersenyum tipis. Aku sudah memilih. Kalimat itu membuat dada Alana sesak. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang tak lagi bisa ia sangkal.
Malam kembali mempertemukan mereka di apartemen. Sunyi. Berat. Aku mencintaimu. Kalimat itu keluar lebih dulu dari Alana. Ia bahkan terkejut mendengarnya sendiri. Kenji terdiam. Aku tahu ini rumit. Aku tahu kamu datang dengan misi. Tapi sekarang aku tidak peduli lagi. Kenji menekat perlahan. Tangannya menyentuh pipi Alana. Lembut. Seakan memastikan ia nyata. Aku juga mencintaimu. Jawabnya akhirnya. Dan itu alasan kenapa aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkanmu. Bukan pengakuan penuh gairah, tapi penuh keputusan. Kenji mengatur pertemuan rahasia dengan auditor internal perusahaan internasional. Bukti transfer ilegal, rekaman suara Raka, dokumen manipulasi saham, semuanya sudah di tangan. Namun langkah ini berarti satu hal. Raka akan jatuh. Dan ia tidak akan diam. Kita bisa pergi setelah ini, kata Kenji pelan. Kemanapun kamu mau. Alana tersenyum kecil. Kali ini, jangan datang dengan rencana. Kenji membalas. Kali ini, aku datang dengan hati. Keesokan harinya, berita berubah arah. Direktur proyek terlibat penggelapan dana. Sumber internal membuka bukti. Nama Raka memenuhi headline. Saham dibekukan. Penyelidikan resmi dimulai. Namun sebelum semuanya selesai, sebuah pesan masuk ke ponsel Alana. Kalau aku tenggelam, aku pastikan kamu ikut. Beberapa detik kemudian, lampu apartemen padam. Suara langkah terdengar di lorong luar. Kenji berdiri di depan Alana. Dan untuk pertama kalinya, bukan rasa canggung yang memenuhi satu ranjang itu, tapi kesiapan. Jika ini adalah akhir, mereka akan menghadapinya bersama. Terdengar bunyi kunci diputar dari luar, padahal mereka tidak pernah memberi siapapun akses. Dan suara yang terdengar pelan di balik pintu adalah suara Raka. Bunyi kunci itu berhenti. Sunyi menekan dada. Kenji berdiri sedikit di depan Alana. Bukan menyembunyikannya, tapi berdiri sejajar. Pintu perlahan terbuka. Raka masuk tanpa tergesa. Jasnya tak lagi serapi biasanya. Wajahnya kehilangan ketenangan elegan yang bulu memikat Alana. Kalian cepat sekali bergerak, katanya datar. Permainanmu selesai, jawab Kenji. Raka tersenyum tipis. Permainan? Ini soal bertahan hidup. Tatapan Raka beralih pada Alana. Kamu pikir dia benar-benar tinggal karena cinta? Kalimat itu menusuk. Apalagi yang ingin kamu katakan? Suara Alana tegas, meski jantungnya berdebar. Raka tertawa kecil. Kenji tidak hanya mengumpulkan bukti untuk menjatuhkanku. Dia juga kandidat direktur pengganti. Semua ini menguntungkannya. Henning. Alana menoleh pada Kenji. Itu benar. Kenji tidak menyangkal. Aku memang ditawai posisi itu, katanya jujur. Tapi aku menolaknya. Raka terdiam. Aku datang dengan misi, itu fakta, lanjut Kenji. Tapi aku bertahan karena perasaan yang tidak pernah ada di dalam rencanaku. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rahasia tersisa. Apalagi yang ingin kamu katakan? Suara Alana tegas, meski jantungnya berdebar.
Raka tertawa kecil. Kenji tidak hanya mengumpulkan bukti untuk menjatuhkanku. Dia juga kandidat direktur pengganti. Semua ini menguntungkannya. Hening. Alana menoleh pada Kenji. Itu benar. Kenji tidak menyangkal. Aku memang ditawari posisi itu, katanya jujur. Tapi aku menolaknya. Raka terdiam. Aku datang dengan misi. Itu fakta, lanjut Kenji. Tapi aku bertahan karena perasaan yang tidak pernah ada di dalam rencanaku. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rahasia tersisa. Raka mendekat selangkah. Kamu memilih dia, Lana. Pertanyaan itu bukan tentang cinta. Itu tentang kendali. Alana berdiri tegak. Aku memilih diriku sendiri. Kalimat itu menghentikan semuanya. Aku pernah mencintaimu, lanjutnya pelan. Tapi aku tidak akan terus membayar kesalahan yang bukan milikku. Raka menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kalah. Bukan oleh hukum, tapi oleh kehilangan. Ia berbalik. Sebelum pergi, ia berkata lirih. Kali ini kamu menang. Pintu tertutup. Dan bab lama benar-benar selesai. Apartemen kembali sunyi. Tidak ada ancaman, tidak ada kebohongan. Hanya dua orang yang berdiri saling menatap. Kalau kamu ingin pergi setelah ini, aku tidak akan menahanmu, kata Alana. Kenji mendekat perlahan. Aku pernah hidup dengan rencana yang sempurna, ujarnya pelan. Tapi aku tidak pernah benar-benar hidup. Tangannya menggenggam tangan Alana. Sekarang aku ingin tinggal, tanpa strategi, tanpa topeng. Napas mereka menyatu. Tidak terburu-buru, tidak karena keadaan, tapi karena pilihan. Malam itu, mereka kembali berbaring di ranjang yang sama. Namun, rasanya berbeda. Tak ada jarak penuh curiga, tak ada ketegangan tersembunyi. Hanya keheningan yang nyaman. Alana menatap langit-langit. Lucu ya, semua ini dimulai karena kesalahan sewa. Kenji tersenyum tipis. Bukan kesalahan. Ia menoleh padanya. Mungkin takdir. Alana terkekeh pelan. Di atas satu ranjang itu, yang dulu penuh rahasia, kini hanya ada dua orang yang memilih bertahan. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak takut pada hari esok. Jika kamu ada di posisi Alana, apakah kamu akan memaafkan masa lalu dan memilih cinta yang baru? Jika kamu adalah Kenji, beranikah kamu menukar ambisi dengan hati? Rasakan sendiri emosi ini di imajinasimu. Karena terkadang, satu ranjang bukan tentang kedekatan tubuh, tapi keberanian membuka rahasia terdalam. Jika kamu ingin kisah baru dengan karakter berbeda dan konflik yang lebih intens, ketik judul yang kamu inginkan. Like dan subscribe untuk lebih banyak drama romantis penuh emosi.